Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya baru berkesempatan untuk menjelaskan tentang tugas terakhir sebagai final ya, mengenai rancangan penelitian kualitatif ya. Oke. Di live streaming sebelumnya saya sudah pernah jelaskan mengenai bab satunya ya, kita sudah pernah. Jadi pastikan ini pertanyaan yang paling utama, apakah saya memang sudah mengerjakan penelitian kualitatif. Nah, ini bab 1, saya rasa saya anggap ini sudah selesai bab 1, karena di pertemuan live streaming saya fokusnya kemarin itu menjelaskan bab 1 ya. Hanya saja untuk tugas ada tambahan. Kalau sebelumnya di tema itu hanya sampai manfaat, untuk tugas bab satunya tambah satu lagi, ada dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan yang terakhir ada satu lagi, keaslian penelitian. Nah, apa isi keaslian penelitian? Oke. Keaslian penelitian isinya judul-judul penelitian terdahulu ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama ataupun responden yang sama, yang kemudian menggunakan ataupun penelitian sebelumnya yang memakai tema yang sama dengan penelitian yang sedang kalian tulis, tapi ada perbedaannya. Jadi keaslian penelitian itu berisi dengan ringkasan penelitian yang mirip ya. Jadi tidak perlu persis, tapi di ujung dari keaslian penelitian itu harus ada statement bahwa apa yang membuat penelitian ini original dan berbeda dengan sebelumnya. Itu yang harus ada dalam statement di dalam keaslian penelitian ya. Untuk tugas ini kalian diminta minimal memenuhi 5 ya. 5 penelitian lain, penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu yang kemudian mirip dan perlu dicantumkan di bagian keaslian penelitian ya. Bagaimana contohnya? Mungkin bisa lihat ke pustaka, ada deskripsi. Bedanya ini fokus pada keaslian penelitian dan jenis-jenis penelitian sebelumnya yang juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mengenai bagaimana bentuk latar belakang yang bagus. Ini saya rasa sudah pernah saya jelaskan di live streaming. Ini hanya sekilas saja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sekilas aja saya menjelaskan tentang apa aja isi latar belakang masalah penelitian yang baik. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk penelitian kualitatif, tapi juga untuk penelitian kuantitatif, untuk semua jenis penelitian ya. Nah, bentuk isi dari latar belakang masalah di bab 1 itu bentuknya seharusnya seperti piramida terbalik. Apa maksudnya? Segala isi yang saya tuliskan di sini, karakteristik latar belakang yang baik ya, minimal ada beberapa hal yang sudah saya ketik di sini yang bisa dibaca dan berbentuk piramida terbalik. Apa itu piramida terbalik? Dia harus tersusun dari hal yang paling umum ke yang paling khusus. Misalnya, kita lihat apa isi latar belakang yang baik ya. Yang pertama, berisikan introduction ataupun pengenalan terhadap penelitian. Yang kedua, sekilas tentang variabel penelitian dan subjek. Ini sekilas saja pengenalan, itu sekilas tentang variabel, apakah nanti isinya teori, itu juga sekilas. Dan selanjutnya yang paling penting adalah mengungkap fakta atau fenomena di lapangan
terkait dengan masalah penelitian. Apa kejadian yang di lapangan, apa masalahnya. Kemudian kalau sudah mengungkap fakta dan fenomena ataupun masalah, mana data konkret tentang masalah itu, ya. Misalnya kita meneliti tentang korban perceraian di Aceh, misalnya dinamika psikologis, regulasi emosi korban perceraian misalnya. Kemudian introduksinya apa? Kita mengenalkan bahwa di Aceh tahun ke tahun perceraian meningkat. Kemudian orang yang pasangan yang sudah bercerai itu biasanya tidak stabil. Kemudian kita masuk ke dalam pengenalan variabel regulasi emosi tadi ya. Regulasi emosi korban yang bercerai biasanya tidak stabil. Apa definisi regulasi emosi? Apa faktor-faktor yang menyebabkan emosi tidak terregulasi dengan baik? Kemudian bagaimana kondisi korban perceraian? Itu sekilas saja, dijelaskan di awal, di latar belakang sekilas, tidak mendetail, karena mendetail itu nanti definisi, faktor, penyebab, aspek semuanya kita kupas di bab 2. Kemudian fakta di lapangan seperti apa? Ternyata banyak korban-korban perceraian yang merasa terpuruk, dikucilkan, diskriminasi, sehingga mempengaruhi regulasi emosi mereka misalnya ya. Nah, masuk ke data konkretnya misalnya mana? Nah, perceraian itu di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Datanya dari mana? Cari di internet ya. Dan urutannya selalu dari umum ke khusus. Kalau memang kita sedang memaparkan data, maka kalau memang mau menarik dulu ke yang paling luas, yang paling umum dulu, misalnya ke mana? Di dunia perceraian kerap terjadi. Kemudian turun ke Indonesia. Indonesia tadi sudah saya sebutkan juga, di Indonesia perceraian semakin meningkat. Khususnya di Aceh, perceraian juga meningkat. Kemudian misalnya kalian mengambil lingkup yang lebih kecil lagi. Perceraian tertinggi di Aceh ada di kabupaten apa, gitu ya. Jadi itu maksudnya piramida terbalik dari umum ke khusus. Kemudian boleh tambah di sana ada hasil survei sebelumnya terkait masalah. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perceraian di Aceh terjadi karena apa? Kemudian apa hasil penelitian sebelumnya? Ya. Jadi boleh mengumpulkan sebanyak-banyaknya sebenarnya penelitian sebelumnya yang mendukung atau tidak. Dua-duanya boleh. Kenapa? Karena kita mau mencari ini, ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Kita mau melihat kontradiksi di lapangan. Oh, seharusnya masyarakat ketika ada korban perceraian mereka dibantu, tapi kenyataannya didiskriminasi, di label gitu-gitu ya. Jadi ada ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Dan itu bisa kita kumpulkan secara ilmiah berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik itu yang mendukung atau tidak. Nah, kalau ada hal-hal yang kontradiktif, beberapa penelitian mendukung tema kita, beberapa penelitian tidak mendukung, berarti itulah ada ketimpangan di sana. Dan ditutup dengan meyakinkan pembaca kenapa penelitian itu penting, kenapa kita harus melakukan penelitian ini ya, itu di latar belakang. Kalau masalah ini saya rasa sudah, karena saya sudah feedback per individu juga, tujuan juga sama. Jadi yang paling fokus itu adalah antara rumusan masalah, tujuan, judul, tema itu harus betul-betul konsisten. Tinggal baca aja di sini ya, secara praktisnya gimana caranya. Boleh copy paste kok antara rumusan masalah, tujuan dengan judul supaya tetap konsisten dan lengkap. Manfaat penelitian saya rasa ini sudah saya jelaskan di feedback. Nah, ini keaslian ya, keaslian penelitian. Jadi untuk tugas jangan lupa sertakan 5 ringkasan berisi penelitian sebelumnya yang serupa dengan judul yang dikembangkan peneliti. Isinya apa? Ringkasan ya. Boleh memaparkan judul, penulis, variabel, metode, dan hasil. Dan semua 5 penelitian ilmiah ini, apakah itu jurnal, skripsi, harus ada dalam daftar pustaka. Dan bagian ini ditutup dengan paragraf berisi pernyataan bahwa penelitian yang sedang dilakukan sekarang oleh peneliti merupakan ide orisinal. Dan apa bedanya disebutkan? Apa yang bedanya dengan 5 ringkasan singkat tadi misalnya ya. Nah, kita masuk ke bab 2. Nah, setelah bab 1 selesai, maka kita akan membangun teori di bab 2.
Nah, sebenarnya dalam penelitian kualitatif, teori ini tidak menjadi serta-merta hal yang mutlak yang akan menggayat peneliti menjadi harus sangat-sangat mengikuti teori. Tetapi yang namanya penelitian, apalagi peneliti pemula sebagai anak S1 misalnya, tetap penelitian kualitatif itu kita awali dengan teori. Misalnya tadi ya, kita sambung tema yang tadi, regulasi emosi korban perceraian. Maka tugas peneliti adalah mencari apa variabelnya, regulasi emosi. Siapa respondennya? Korban perceraian. Maka grand teori itu adalah kita mencari satu teori besar yang bisa dipakai untuk mendefinisikan variabel utama. Kalau judul tadi ada regulasi emosi korban perceraian, berarti variabelnya apa? Regulasi emosi. Nah, cari teori-teori psikologi yang memang bagus, lengkap, yang membahas regulasi emosi. Yang di sana kalian juga harus mendapatkan aspek-aspek dari regulasi emosi tersebut, apa fungsinya. Karena setelah ini kita akan membangun beberapa pertanyaan dalam wawancara yang nantinya akan dirangkum dalam guideline wawancara. Apa bedanya dengan penelitian kuantitatif? Untuk penelitian kualitatif, grand theory ini adalah guide saja, apa istilahnya ya, hanya tempat pegangan mendasar awal, fondasi awal. Sedangkan nanti peneliti boleh mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam guideline wawancara di luar ataupun menambahkan pertanyaan-pertanyaan selain yang tertera dalam aspek-aspek sesuai dengan yang sudah disebutkan oleh penteori dalam grand theory. Misalnya regulasi emosi, saya pakai ahlinya Diener misalnya ya. Nah, kemudian menurut Diener regulasi emosi itu ada A, B, C. Bagaimana seorang itu bisa meregulasi emosi? Aspek-aspeknya ada 3, A, B, C. Nah, di lapangan saya bisa menambahkan pertanyaan. Saya mau ada yang nomor 4. Saya mau membuat pertanyaan sesuai dengan konteks lokal. Saya membuat pertanyaan sesuai dengan agama, gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu perbedaannya. Kita boleh menambahkan pertanyaan-pertanyaan dalam guideline wawancara di luar dari teori yang ada, tapi masih terkait dengan tema kita. Nah, sedangkan aspek-aspek yang sudah ada ini nanti akan dikembangkan dalam definisi operasional, guideline wawancara, dan akan menjadi dasar awal pengembangan pertanyaan-pertanyaan dalam proses pengambilan data. Bedanya lagi dengan penelitian kuantitatif, dalam guideline wawancara kita tidak membuat pertanyaan yang sangat mendetail. Kita membuat pertanyaan hanya yang pertanyaan pokok saja. Nah, kalau penelitian kuantitatif, aspek ini akan diturunkan dalam bentuk indikator, item yang tertutup. Balikan lagi nih, kualitatif kita akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang kalimat terbuka. Nah, isinya apalagi di bab 2, pengertian variabel dari grand theory. Jadi ahlinya itu harus konsisten. Definisi yang dipakai dari mana, yang dipakai oleh peneliti, aspeknya itu juga harus oleh dari ahli yang sama ya. Nah, untuk tugas proposal minimal kalian punya 3 referensi ataupun daftar pusaka yang mendefinisikan variabel. Misalnya tadi ya, regulasi emosi menurut Diener didefinisikan sebagai bla bla bla. Menurut Biswas didefinisikan sebagai bla bla bla. Menurut Seligman didefinisikan bla bla bla. Dan di akhir paragraf peneliti menyebutkan definisi variabel penelitian yang digunakan dalam peneliti ini, definisi regulasi emosi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori utama, yaitu menggunakan definisi yang dijabarkan oleh Diener, itu grand theory ya. Jadi walaupun banyak definisi, tetap sebagai peneliti kita fokus pada satu teori yang disebut dengan grand theory. Nah, ini ya, tugas peneliti hanya mengambil
salah satu ahli saja. Boleh nggak ngambil 2 ahli? Boleh, tapi kalian harus betul-betul mampu menggabungkan 2 teori itu berat ya. Untuk S1 biasanya diminta 1 aja pilih sebagai grand teori, kemudian dikembangkan untuk kebutuhan selanjutnya pengambilan data. Ini ya, selanjutnya apa isi bab 2? Tadi pertama pengertian, yang kedua aspek variabel. Nah, kalau misalnya tadi judulnya regulasi emosi, berarti aspek-aspek regulasi emosi. Dan ahlinya harus sesuai dengan siapa yang ahli grand teori yang dipilih oleh peneliti. Selanjutnya apa isi bab 2? Faktor yang mempengaruhi variabel. Berarti tadi ada faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Kemudian yang selanjutnya pendekatan teoritis subjek penelitian. Siapa